Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para al dan sahabat beliau sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang mulia ini kita insyaallah akan melanjutkan kembali kajian kita, yaitu yang berkenaan dengan ilmu tajwid ataupun ilmu tahsin Al-Quran. Ilmu tajwid adalah sebuah ilmu yang dengan ilmu tersebut kita mempelajari tentang bagaimana seharusnya membaca Al-Quran sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan pertama sekali ada ilmu tajwid? Ilmu tajwid ini ada ketika Al-Quran itu diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada yang memisahkan antara tulisan Al-Quran dengan bacaan Al-Quran. Maka kalau kita menganggap bahwasanya Al-Quran itu hanyalah yang ditulis, ataupun Al-Quran itu yang ada di mushaf yang kita pegang itu sebenarnya bukan Al-Quran. Tetapi Al-Quran itu adalah apa yang kita baca. Dari namanya sendiri saja Al-Quran, bacaan. Artinya bacaan yang kita ucapkan dengan lisan kita, yang kita ucapkan dengan makhraj yang ada di mulut kita, di seluruh anggota tubuh kita, itulah yang disebut dengan Al-Quran. Maka tidak ada istilahnya Al-Quran itu terpisahkan antara bacaan dengan tulisan. Kalau ada orang baca Al-Quran, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, bahkan itu tidak boleh. Dalam membaca Al-Quran tetap harus menjaga panjang pendeknya. Kita menjaga makharijul hurufnya. Kita menjaga sifat hurufnya. Tidak boleh kita baca Al-Quran sama dengan bacaan bahasa Arab yang lainnya. Kita kadang mendengar orang berbicara bahasa Arab ataupun ada tulisan Arab. Maka Al-Quran tidak boleh seperti itu. Ada cara bacanya. Warattilil Qur'ana tartila, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan bacalah Al-Quran itu secara tartil. Apa itu tartil? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Yang disebut dengan tartil adalah memperbagus, memperindah ucapan huruf-huruf yang kita ucapkan, wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui di mana tempat-tempat yang seharusnya kita berhenti dan di mana tempat-tempat yang seharusnya kita melanjutkan bacaan. Itu yang disebut dengan ilmu tajwid. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam membaca Al-Quran harus seperti itu. Harus kita sesuaikan apa yang kita baca dengan bagaimana seharusnya kita membaca Al-Quran sesuai yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaannya adalah, apa hukum mempelajari ilmu tajwid ini? Apa hukum mempelajari ilmu tajwid? Yang pertama, jangan langsung kita jawab. Dalam menjawab pertanyaan ini itu ada penjelasannya. Yang pertama adalah kita harus tahu bahwasanya membaca Al-Quran secara tajwid itu hukumnya wajib. Apa tingkatan wajibnya? Sama dengan wajib salat. Fardhu ain. Artinya pada setiap diri kita, pada setiap jiwa kita, pada setiap tubuh kita itu punya satu kewajiban atas diri kita.
Apa itu? Di antaranya adalah membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul ataupun oleh Allah Subhanahu wa taala. Warattilil Qur'ana tartila. Artinya membaca. Kalau ada orang yang mengatakan, saya kan bukan orang Arab, tengku. Lu kan orang Arab, lu orang Aceh. Jadi bebe yang mungkin laju lembut. Apakah seperti itu? Boleh? Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab, maka Allah itu sudah tetapkan, sudah jadikan bahasa Arab itu sebagai bahasa yang mudah diucapkan. Karena tidak mungkin kalau seandainya bahasa Arab itu sulit misalnya, dan tetapi diturunkan kemudian untuk manusia, untuk umat manusia, untuk dibaca. Ini bertentangan dengan hikmah Allah. Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada sebuah kaum ataupun kepada seseorang kecuali dia mampu untuk melakukannya. Artinya, dalam setiap diri kita masing-masing ini sudah ada kemampuan untuk membaca Al-Quran. Sudah ada kemampuan untuk bisa mengucapkan bahasa Al-Quran. Akan tetapi tinggal kita belajar sekarang. Tinggal kita bagaimana mempelajari Al-Quran itu. Karena pada setiap diri kita sudah ada potensi untuk membaca Al-Quran. Karena apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qamar? Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Dan sungguh telah kami mudahkan membaca Al-Quran. Dan sungguh telah kami mudahkan menghafal Al-Quran. Dan sungguh telah kami mudahkan untuk memahami Al-Quran. Artinya, pada diri setiap kita itu sudah ada kemampuan untuk membaca Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala wajibkan membaca Al-Quran itu dengan benar, dengan tajwidnya. Nah, maka belajar ataupun membaca Al-Quran secara tajwid itu hukumnya wajib. Nah, kemudian bagaimana dengan masalah hukum-hukum yang lain misalnya, yang juga berhubungan dengan ilmu tajwid? Yang wajib adalah membacanya. Sedangkan memahami teorinya itu fardu kifayah. Arti fardu kifayah minimal dalam sebuah kampung benar zero. Nah, cuma tak kalah si kampung, kadang-kadang kampung kakak ribuan. Ya, kakak ribuan, tidak mengcover semuanya. Juga harus kita lihat bagaimana dengan di sebuah desa, di sebuah kampung itu harus ada orang yang itu sama fardu kifayah itu sama dengan orang yang menyiapkan jenazah. Kalau seandainya di dalam sebuah kampung tidak ada sebagian orang yang memahami tentang bagaimana cara melaksanakan fardu kifayah terhadap jenazah, maka semua orang berdosa. Sama juga dengan Al-Quran, dengan tajwid ini. Artinya, dalam kampungnya hanali na tungku-tungku yang semubut bak balai-balai. Ada tungku-tungku yang mengajar di TPA. Nah, tungku-tungku yang mengajar untuk ibu-ibu. Demikian juga untuk bapak-bapak. Maka semua kita berdosa. Kenapa? Karena ilmu tajwid adalah ilmu fardu kifayah. Harus ada sebagian orang yang memfokuskan dirinya untuk mengajarkan tentang Al-Quran ini. Tidak boleh ada generasi yang tidak memahami Al-Quran. Nah, maka belajar tentang teori ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau membaca fardu ain, sedangkan belajar teorinya adalah fardu kifayah. Cuman bagaimana yang disebut perbedaan antara membaca dengan teorinya? Kalau kita tidak belajar ataupun minimal membacut mendahana dan tabut, maka tidak bisa juga kita baca. Tetap kita itu harus belajar, minimal kita bisa baca Al-Quran. Umumnya kadang-kadang kita yang leurungnya tengkupu hukum ji. Kalaupun kita tidak bisa menjawab, yang penting kita bisa baca. Misalnya kita baca di waladhdallin 6 harakat. Waladhdallin. Maka nak baca panjang tak? Nyadhum. Hanya 6 dalih. Tapi menyesalah nak baca waladhdallin. Ya, kita baca satu harakat. Waladhdallin. Maka nak baca apa ni? Walaupun hanya dijelaskan dengan bahasa, bacaan tadi itu berdosa. Kenapa? Karena yang dituntut, walaupun yang dituntut adalah dia fardu kifayah mempelajari teorinya, tapi membacanya tetap fardu ain. Maka bagaimanapun caranya, belajar Al-Quran minimal untuk melepaskan ataupun minimal untuk
gugur dari kita masalah fardhu ain tadi, itu wajib hukumnya. Kalau masalah lebihnya, apa itu hukum sifat huruf ini, kemudian apa hukum idgham ini, ikhfa ini, itu tidak mesti. Yang penting adalah kita bisa membaca dengan sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, becik gara-gara dah pegah hana wajib buat Al-Quran, baca belajar tentang tajwid. Memang tidak wajib. Tetapi untuk melepaskan kebutaan huruf kita terhadap Al-Quran, minimal harus kita belajar. Minimal untuk melepaskan kewajiban kita itu. Maka tidak ada orang yang mungkin dia lahir kemudian langsung bisa membaca Al-Quran. Bahkan beda pegah kedanya orang non Arab. Orang Arab keroh hana tentegat baca Al-Quran. Ini tajak di Arab ini, kamu awai di Mesir, kadang-kadang kita sembahyang nampak sampai jalan, imum kadang hana jelas sih. Belum punya orang Arab nak kata-kata yang berbeda dengan kita. Ada huruf-huruf yang mereka ucapkan itu berbeda dengan kita. Orang Mesir itu mengucapkan huruf qaf dengan ucapan a. Jadi kalau qalu mereka baca alu. Nah, itu perbedaan. Kadang-kadang juga terbawa dalam Al-Quran. Nah, kemudian juga orang Mesir kalau huruf zal itu semua dibaca dengan za. Iza misalnya ketika membaca idza jaa nasrullah, iza dibaca. Padahal yang harus dibaca adalah huruf za. Maka yang ingin disampaikan adalah tidak semua, bahkan walaupun orang Arab itu sendiri juga tidak semua bagus bacaan Al-Qur'annya, tetap harus belajar. Kalau orang Yaman lain lagi, orang Yaman yang urunyan menyoga baca huruf qaf nyan ga gitu. Galu. Qaf jadi ga, jadi ghin. Kalau orang Mesir qaf itu jadi a. Nah, jadi ada perbedaan-perbedaan yang ada di lahjah orang Arab yang semuanya itu hilang ketika mereka membaca Al-Qur'an. Itu harus dibuang. Ketika baca Al-Qur'an harus sama semuanya. Nah, maka belajar Al-Quran itu bukan hanya terbatas kepada kita, ya. Bahkan orang Arab sendiri, orang yang mereka bahasa ibunya, ya, lidah ibunya adalah lidah Al-Quran, lidah bahasa Arab, tetap juga mereka butuh kepada belajar tata cara membaca Al-Quran. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Allah tidak mengatakan, Rasulullah tidak mengatakan orang yang paling baik, orang yang paling banyak salatnya, orang yang paling banyak ibadahnya, orang paling banyak sedekahnya, tidak. Tetapi kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Belajar dan mengajari Al-Quran itu sendiri. Jadi, nyatakanlah dengku-dengku semua buat yang buat bak TPA, yang bak peleh. Bahkan sekarang kadang-kadang kita tanya kepada seseorang ataupun kepada ustaz yang mengajar tentang Al-Quran, "Eron pak kegiatan jino?" "Panena dengku." "Dong semua buat lah kayak di kampung." Seakan-akan mengajarkan Al-Quran itu sesuatu yang rendah pemahaman kita sekarang. Yang hayunya belajar tentang ilmu-ilmu yang lain. Padahal itu merupakan kata Rasulullah, khairukum itu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Profesi yang paling baik ataupun pekerjaan yang paling baik kita lakukan adalah belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Tetapi yang kita lihat sekarang adalah kebalikannya. Seakan-akan guru Al-Quran, guru TPA kita, ya, guru kemudian tengku-tengku yang semua buat Al-Quran, nyo hanayum mbak gedanya. Ya, hanayum pakan karena seakan-akan itu tidak penting. Nah, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji orang tersebut, orang yang belajar dan juga orang yang mengajarkan Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita yang sudah kita sempurnakan pada beberapa pertemuan sebelumnya. Kita sudah sampai kepada pembahasan tentang makharijul huruf masih. Tentang tempat-tempat keluarnya huruf dalam Al-Quran. Kita ulang sedikit, ya. Dalam belajar ilmu tajwid ini minimal itu ada 5 hal yang harus kita tahu. Yang pertama adalah makharijul huruf, tempat
tempat keluarnya huruf. Di mana huruf waw, di mana huruf ba, di mana huruf mim, mana huruf qaf, itu harus tahu di mana. Karena menyo hana mupat baca, maka itibit holain, ain itibit laidung, ya. Huruf shad itibit bak bibi. Nah, di bibir keluarnya, ataupun huruf-huruf lain keluar di tempat yang tidak sesuai. Huruf ha keluar dari ha. Nah, itu karena ketidaktahuan kita terhadap makharijul hurufnya. Maka ini yang wajib pertama, tahu di mana tempatnya. Untuk apa tahu itu? Membedakan satu huruf dengan huruf lain. Ya, kalau kita tidak tahu makharijul huruf itu, maka bagi kita huruf itu sama semua. Ya, apalagi misalnya yang dekat-dekat. Contoh huruf dha dengan huruf dhad. Waladhdallin. Ya, huruf dhad, waladhdallin dan huruf dha yang bertitik. Nah, itu bagi kita kadang-kadang sama semua. Alladzi anqadha, dua-dua dhad. Padahal dhad yang pertama, dha yang kedua. Satu keluar dari tepi lidah, dari samping lidah, satu lagi keluar dari ujung lidah. Dha dengan dha. Nah, itu berbeda. Maka untuk paham masalah yang seperti itu, kita yang pertama harus tahu tentang makharijul huruf dulu. Yang kedua baru sifatnya. Kita kenal orang nggak mungkin cuma tahu tubuh dia saja. Kita juga harus kenal bagaimana tingkah lakunya, bagaimana sifatnya, apakah dia cepat marah, apakah dia sensitif orangnya. Harus tahu itu semua. Huruf juga demikian. Kenapa? Supaya kita bisa bedakan antara huruf-huruf yang dekat. Contoh misalnya antara huruf dzal, antara huruf shad dengan huruf sin. Ya, sa, so. Sama secara tempat keluar sama, tetapi sifatnya berbeda. Artinya ada yang tebal dan ada yang tipis. Ini tujuan dari kita belajar sifat huruf, mengenal lebih dekat huruf itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah belajar tentang al-mad, ya, tentang panjang pendek. Namat jaiz, namat wajib, namat arid lisukun, ya. Itu semuanya harus kita sesuaikan, ya. Ada yang harus kita panjangkan, ada yang tidak boleh dipanjangkan, ya. Itu berkenaan dengan mad. Ada mad asli nanti, ada mad far'i, ya, ada mad wajib, ada mad jaiz, ada mad lazim. Itu tentang panjang pendek bacaan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah mengenai ahkam, hukum-hukum. Hukum itu ada 4. Yang pertama hukum nun sukun tentunya, ya, adalah izhar, idgham, ikhfa dan iqlab. Ini juga harus kita kuasai karena membaca Al-Qur'an inilah spesial Al-Qur'an. Kalau di huruf lain enggak ada itu ikhfa. Kalau di bahasa Arab, kalau bahasa sehari-hari itu tidak ada ikhfa, tidak ada iqlab, tidak ada izhar, ya. Yang ada adalah ketika membaca Al-Qur'an saja hukum-hukum tersebut. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kita harus tahu di mana tempat yang boleh kita wakaf dan di mana tempat yang tidak boleh kita wakaf. Ya, harus jelas di mana. Nah, jadi supaya kenapa? Karena Al-Qur'an ini susunan dia. Ya. Al-Qur'an ini susunan. Kalau kita potong di tengah-tengah dan ternyata potongan yang kita lakukan itu memotong antara makna ayat yang kita potong dengan ayat yang sesudahnya, maka itu akan bermasalah itu. Nah, contoh misalnya seperti yang pernah saya sampaikan ketika kita baca surah Al-Ma'un, ya. Fawailul lil musallin, maka celaka orang salat. Apakah betul celaka orang salat? Padahal yang Allah ingin sampaikan adalah alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai dari salatnya. Cuma kalau kita kadang-kadang kita nggak tahu, lagi buru-buru misalnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru buka baca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ruh fawailul lil musallin kapais datuk. Fawailul lil musallin. Shadaqallahul azim. Nya harum bacaan laginya. Bahkan harum karena kita memotong di tengah-tengah ayat yang maknanya tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ayat lain misalnya
Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan dekati salat. Ya. Jangan dekati salat. Bukan jangan lakukan, jangan dekat. Berarti kan lebih ngeri apa namanya? Larangannya. Jangan dekati salat. Kita baca, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Allahu akbar. Yang minimum lagi nya. Ya. Yang harum lagi nya. Padahal bukan itu tujuannya Allah, tapi ada lanjutannya. La taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kalian dekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai engkau sadar terhadap apa yang engkau baca. Karena pada masa awal-awal Islam itu masih dibolehkannya minum khamar. Nanti kemudian larangan khamar itu akan datang tahap per tahap. Dan jadi larangan itu ditujukan kepada mereka yang sholat sambil mabuk. Jadi jangan dekat dengan sholat kalau kalian mabuk. Tapi kalau kita wakaf di situ, la taqrabus shalah. Baik toto dengan semayang. Ya, seakan-akan kita melarang orang lain untuk sholat. Maka ini juga hal yang sangat penting tentang mengetahui di mana tempat kita harus wakaf dan di mana tempat kita harus memulai kembali bacaan. Cuma menyorok kiban cara tempuh tak pupah di mana kita harus wakaf, di mana harus kita wasal. Kalau memang kita ragu-ragu, ya, maka setiap kita wakaf yang namanya tidak yang di Al-Qur'an yang tidak ada apa namanya tanda wakafnya, kemudian juga dia bukan ayat, ya, maka lebih baik adalah ulangi. Ya, ambil balik dari belakang. Yang lebih aman daripada kita wakaf kemudian langsung kita lanjut. Kita wakaf lanjut terus. Jadi karena kan masalah wakaf ini dia berhubungan dengan makna. Mungkin kita kadang kurang baca Al-Qur'an yang sedang tidak yang tidak ada terjemahannya, ya. Jadi bagaimana cara untuk menghindari hal-hal yang seperti itu? Setiap wakaf usahakan ulangi satu kata ataupun dua kata sebelumnya. Ya, satu kata atau dua kata sebelumnya. Kalau kita ulangi seperti itu, walaupun ada makna-makna yang terpotong di sini, itu akan nyambung kembali dia. Nah, ya, itu caranya. Cara mudahnya artinya cara biar kita terlepas daripada membaca Al-Qur'an dan memberikan makna yang kurang tepat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan ini kita lanjutkan tentang masalah makharijul huruf. Kita seingat saya kemarin sudah sampai pada huruf-huruf yang ada di lidah. Ya, kita ulangi sedikit. Secara umum, ya, pada diri setiap kita itu ada 5 tempat keluar huruf. Yang pertama adalah di rongga mulut. Mana rongga mulut? Kita buka mulut, sepanjang rongga itu disebut dengan rongga mulut. Itu apa yang keluar di situ? Di situ keluar huruf mad. Yang mana itu huruf mad? Huruf mad itu adalah huruf alif, huruf waw dan huruf ya. Dan yang sebelumnya ada huruf-huruf yang lain. Misalnya ma itu di depan ma itu ada alif. Dipat di tebit alifnya. Alif itu keluar dari rongga mulut. Sepanjang rongga mulut kita ini akan mengeluarkan alif. Itu disebut dengan huruf-huruf mad. Mu, mi. Jadi yang galir itu mu itu namanya keluar, itu disebut dengan huruf mad dan keluar dari rongga mulut. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah tenggorokan. Kita sudah bagi kemarin. Tenggorokan itu dibagi kepada 3. Ada pangkal tenggorokan. Di sini keluar huruf hamzah dan ha. Ya, ha biasa, bukan ha, ya. Itu di pangkal tenggorokan. Tengah tenggorokan, di atasnya sedikit keluar huruf ha dan ain, ya betul, ya. Ha dan ain. Naik ke atas ke ujung tenggorokan, keluar 2 huruf juga, kha dan ghin, ya. Kha dan ghin. Jadi kalau kita bayangkan begini, aha pangkal, tengah ain ha, kha gha, yaitu ujung kha dan gha. Baru naik ke atas, itu selesai tenggorokan kita. Baru masuk ke lidah. Nah,
Lidah ini yang paling banyak. Kalau di antara di antara makhraj yang lain, lidah itu dari lidah keluar 18 huruf. Ya, kalau dari lidah itu keluar 18 huruf di antara dari 29 huruf hijaiyah yang ada dalam Al-Qur'an. Apa huruf pertama yang ada pada lidah? Di pangkal lidah itu keluar huruf qaf. Qa, ya, huruf tebal. Qa. Kemudian naik ke atas sedikit, masih di pangkal lidah, keluar huruf kaf. Ka. Ka. Itu di depan makhraj huruf qaf. Kemudian di tengah lidah. Ya, di tengah lidah ini itu keluar 3 huruf. Jim, shin dan ya. Ja, sya dan ya. Itu di tengah lidah. Kemudian di samping lidah, di tepi lidah ini. Di samping lidah ini, tepi lidah ini kita tempelkan ke langit-langit atas, ke geraham atas, itu akan mengeluarkan huruf dhad. Mo, ya, mo. Yang perlu diingat ketika membaca huruf tebal tidak perlu memonyongkan bibir. Mo benar. Mo, ya. Mo. Tidak perlu kita memonyongkan bibir dalam membaca huruf tebal. Kemudian kita lanjut lagi, ya. Kita itu udah di tepi lidah. Nah, sekarang baru ujung lidah, ya. Ujung lidah bertemu dengan langit-langit atas. Ini ujung lidah. Kita naikkan ke atas langit-langit, tempelkan ke langit-langit atas. Maka yang pertama keluar adalah huruf lam. La. Ya, huruf la. Kemudian masih sama, ujung lidah dengan langit-langit tapi agak maju ke depan sedikit. Kalau tadi agak ke belakang, ini maju ke depan sedikit. Maka keluar huruf nun. Jadi kalau lam di belakang, la, na ke depan sedikit. La, na. Coba dibaca. La, na. La, na. Terasa la agak dalam kan? Nun agak luar becut. Ya. La, na. Nah, itu perbedaan antara lam dengan na. Dan hati-hati sekali, ya, sangat harus hati-hati ketika membaca lam dengan nun, itu jangan sampai tergabung. Ya, jangan sampai menggabung be lam je ke nun. An itu terbaca lam dengan nun, gabungan antara lam dengan nun jadi an. Nah, itu hati-hati. Karena sangat dekatnya kedua huruf ini, maka sangat besar kemungkinannya akan tergabung keduanya. Itu ujung lidah dulu dengan langit-langit la, kemudian di depannya na, dan di ujungnya itu sudah kena dengan gusi. Sudah kena dengan gusi gusi gigi seri atas di atas ini, ya. Maka itu keluar huruf ra satu lagi. Huruf ra. Coba kita baca. Ra. Na. La. Na. Ra, na, la. Ya, ini dia berurutan ini. Kalau kita ambil dari belakang, la yang paling belakang, ya. Na agak di tengah sedikit, ya. Bukan di belakang, ini bukan di langit-langit, ya. Bukan di belakang langit-langit. Ini sudah agak ke depan dia. Memang, tapi urutannya seperti ini. Di depan, sudah dekat ke gusi, ya. La, na, ra. La, na, ro, ya. Coba dirasakan sendiri bahwa lidah memang seperti itu, seperti jalan ke depan lidah. La, na, ro. Ro, na, la. Nah, itu dia bedanya, ya. Sangat tipis perbedaan antara huruf lam, huruf nun dan huruf ra, itu sangat tipis perbedaannya. Bahkan saking tipisnya perbedaan ketiga huruf ini, ada ulama yang mengatakan bahwa ketiga huruf ini keluar dari tempat yang sama. Tetapi kita tidak mengatakan seperti itu, tetap menganggap bahwa ketiga huruf ini berbeda, tetapi perbedaan makhrajnya itu sangat tipis. Itu yang keluar dari ujung lidah pertama. Yang kedua, ya, juga sama yang keluar dari ujung lidah adalah
ujung lidah bertemu dengan belakang gigi seri atas. Ya,